Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai pagi hari Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan surah Ali Imran ayat 15 yang menjelaskan Allah menawarkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, maukah aku kabarkan atau beri kabar sesuatu yang lebih baik bagimu? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu kabarnya apa? Allah telah menyediakan surga dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Mereka kekal bersama-sama pasangan-pasangan yang suci yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Di dalam surat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Qul, katakanlah, maukah aku beri kabar kepadamu sesuatu yang lebih baik bagimu, yaitu Allah telah menyediakan surga-surga dan sungai-sungai yang mengalir kekal di dalamnya, dan Allah meridhoinya pasangan-pasangan yang suci, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ayat ini memberikan penjelasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, apakah mau tidak kamu beri kabaran yang lebih baik daripadamu, yaitu kabarnya adalah ketakwaan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengundang
mengajak, menawarkan. Bagaimana tawaran yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa? Apabila kita di dalam kesibukan apapun di dalam kehidupan dunia, pekerjaan yang tidak pernah putus ataupun kesibukan-kesibukan yang sehari-hari dialami, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang yang beriman atau mengajak kepada yang lebih baik bagimu, seperti dijelaskan lagi di dalam surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, hentikanlah jual belimu, transaksimu, kegiatanmu, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik bagimu. Jadi orang-orang yang ketika mereka menghadapi sesuatu kesibukan, maka ketika Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, hentikanlah, ya. Artinya memenuhi undangan Allah terlebih dahulu. Ya, kita ketika ada di Mekah, ya, ataupun di Madinah, begitu terdengar, ya, kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua kegiatan berhenti. Toko-toko tutup semua. Bahkan sedang transaksi jual beli emas yang nilainya jutaan, pada saat ada pembeli, ya, tinggal bayar. Begitu sudah sepakat tawar-menawar, tapi begitu terdengar suara azan, langsung berhenti untuk menuju sholat berjamaah. Jadi undangan secara langsung, karena lebih baik bagimu jika kamu mengetahui tentang apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan, ya, surga bagi orang yang bertakwa. Kalau dalam surah Al-Imran ayat 133-nya, di sana Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi? Maka dalam ayat disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua kepada ampunan Tuhanmu, ya, yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya yang pertama, ketika undangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung yang sehari semalam 5 waktu, maka pada saat itu kita mampu menghentikan karena ada sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Allah mengabarkan adalah surga yang telah Allah sediakan bagi orang bertakwa. Nah, kemudian mereka kekal di dalamnya, azwajum mutahharah wa ridwanu minallah. Pasangan-pasangan yang suci yang telah Allah ridhoinya.
Nah, ketika ada pertanyaan, apakah atau siapakah pasangan-pasangan yang suci itu adalah istri-istri ataupun istri yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah dan suaminya. Yaitu sebut pasangan-pasangan ya yang suci, yang telah hatinya suci. Suci apa? Menerima kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mentaati adalah suaminya. Ini ada di dalam sejarah ya. Ada seorang istri ketika mendengar orang tuanya meninggal. Di situ ada dua pemikiran. Yang pertama, bahwa ini sebagai hormat pengabdian sebagai kepada orang tua. Yang kedua, hormat kepada suami, pengabdian kepada suami karena taatnya kepada suami, karena suaminya tidak ada. Kalau suaminya tidak mengizinkan, mereka tidak pergi. Padahal orang tuanya meninggal. Karena taatnya kepada suami. Nah, itu dibolehkan di dalam syariat ini karena taatnya tadi. Nah, sehingga di sana pada saat nanti di surga itu ya, mereka bersama pasangan-pasangan yang suci yang menjaga kehormatannya, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yang menjaga ketika suami tidak ada di rumah, menjaga tentang hartanya, menjaga tentang kehormatannya. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwa yang disebut dengan mereka bersama-sama pasangan-pasangan yang suci, kemudian Allah meridhoinya. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi pada pasangan-pasangan yang suci sehingga mereka bersama-sama di dalam surga. Kenapa mereka ada di dalam surga? Maka di dalam ayat 17 yang disebutkan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beriman atau laki-laki dan perempuan yang sabar menghadapi berbagai macam cobaan ujian. Mereka dengan penuh kesabaran. Kenapa mereka sabar? Karena as-sadiqina was-sadiqina, mereka benar-benar meyakini, membenarkan bahwa perintah Allah dan Rasulnya itu benar. Mereka kita taati, benar adanya Allah menyediakan surga yang disediakan untuk pasangan-pasangannya. Kemudian as-sadiqina, mereka yakin betul. Wal munfiqina wal mustafina bil asar, mereka menginfakkan sebagian daripada rezekinya. Mereka selalu berinfak dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih. Mereka selalu berbuat yang terbaik. Maka di dalam surah Al-Imran ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang bertakwa senantiasa mereka berbuat yang terbaik ataupun mendermakan sesuatu yang terbaik, ya, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dan orang-orang yang menahan amarahnya ketika diuji kemarahan. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah lebih menyukai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu, apa kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah adanya
silaturahim. Dengan silaturahim itu akan terjadi peristiwa kasih dan sayang, saling menghormati, saling menjunjung tinggi. Karena orang-orang yang menunjukkan kasih sayang ini adalah sebagai bentuk persaudaraan, umat wahidah, umat yang satu. Satu apa? Satu tujuan. Tujuannya apa? Menjadikan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa Allah telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan. Ya, di dunia saja ya, itu memang kalau di dunia tidak orang yang bertakwa, tidak orang kufur, tidak orang zalim, tidak orang munafik, semua disediakan kebutuhannya. Wallahu basirum bidibad, Allah maha mengetahui atas segala ketuanya. Kemudian Allah juga dalam ayat disebutkan wallahu ghafurur rahim, Allah maha kasih sayang. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba siapa? Yang mereka selalu berbuat kebaikan-kebaikan yang disebut alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman yang selalu beramal soleh. Bagaimana beramal soleh? Di antaranya ketika kita ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Nah, itu yang Allah memberikan kabar gembira, kabar kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang benar-benar kecinta. Ketika mencintai Allah dan Rasulnya, dibuktikan dengan amal kebaikan. Sehingga dijelaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tentang kebenaran. Nah, ketika mereka betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam gerak langkah kehidupan sehari-hari, maka Allah menjawab, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan mereka, wallahu rahim, ya. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara mentaatinya? Ya, nanti dalam ayat lain disebutkan qul atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ya, katakanlah taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Makanya di dalam surah Al-Ahzab di sana disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulullah telah ada suri teladan yang baik barang siapa yang mengharapkan rahmatnya, ya, rahmat dari Allah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka wa dzakara katsira, banyak-banyaklah mengingat kepada Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang paling utama? Di antara sholat. Zikir yang kedua membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Zikir yang ketiga adalah dengan sodako dan infak. Nah, ini sodako dan infak termasuk kita berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berapa banyaknya rezeki yang Allah berikan, maka diberikan sebagian untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita seiman, ya, saudara-saudara kita yang senantiasa melaksanakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika kita memperjuangkan suatu kebenaran yang di Al-Quran disebutkan wa tujahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, itu mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan jiwanya. Di antaranya apa? Di antara kita datang ke masjid ya 5 waktu tepat pada waktunya, itu adalah jihad yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan langsung Allah membelinya dengan surga. Yang dibeli apa? Harta dan jiwanya. Di dalam surah At-Taubah 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalahumul jannah. Sesungguhnya kami, yaitu Allah SWT, membeli ya hartanya dan jiwanya dengan surga. Siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjaga sholat wajib berjamaah di masjid 5 waktu. Jadi setiap saat kita selalu mengingat-ingat jam berapa kita sholat duhur, jam berapa sholat asar. Itu pikiran-pikiran itu selalu cenderung kepada memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau pada saat satu kali kita terlena ataupun kita seolah-olah tidak respon terhadap undangan Allah, disebutkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 58. Wa idza du'u ilallahi, ya, apabila kamu diundang oleh Allah dan Rasulnya tidak datang, tidak segera datang, nah, maka disebut orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, jangan sampai kita dalam keadaan sehat, kuat, ya, tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala walaupun satu kali. Ya, jangan sampai kita berani melanggarnya. Karena ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menyediakan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu butuhkan, tidak pernah tidak tersedia. Selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu inginkan. Maka balasannya sebagai orang-orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, mentaati, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dengan tentunya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallah. Ya, karena Allah meridhoinya atas amal-amal kebaikan yang dilaksanakan, maka orang-orang yang demikian Allah menjelaskan lagi, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena selalu menjaga tentang amal-amal soleh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, keikhlasan, ketabahan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita bersama-sama nanti berkumpul di dalam surga yang telah Allah menyediakan, surga untuk orang-orang yang beriman dan pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.